Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menyajikan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, seorang ulama ahli tafsir di tahun 240 Hijriah. Kisah ini bercerita tentang seorang pria tua miskin yang menemukan sebuah peti berisikan uang 1000 dinar. Perlu diketahui teman-teman, uang dinar di zaman itu adalah uang dinar yang terbuat dari kepingan emas murni, dan jika dirupiahkan dengan uang kita saat ini bisa mencapai miliaran rupiah. Masya Allah. Ceritanya begini teman-teman. Di kota Mekah tinggallah seorang pria tua yang hidup sangat miskin. Ia tinggal di sebuah rumah yang sangat jauh dari kata layak untuk dihuni. Saking miskinnya, untuk makan saja ia sering kesulitan mendapatkannya. Bahkan dengan kondisinya yang memprihatinkan tersebut, pria tua itu juga harus menafkahi 8 orang yang tinggal bersamanya. 1 orang istrinya, 2 orang ibu dan mertuanya, 1 orang saudarinya, dan 4 orang lagi adalah anaknya, yang semuanya adalah perempuan. Pada suatu hari di bulan Ramadan, si pria tua hendak keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Ia rela untuk bekerja apa saja asalkan halal. Terlebih ketika itu di bulan puasa, ia sangat butuh uang supaya bisa membeli makanan untuk disantap ketika akan berbuka puasa bersama keluarganya. Maka berangkatlah si pria tua diiringi doa dari sang istri. Si pria tua mulai mengelilingi kota Mekah, berharap ada yang butuh jasanya atau apapun itu yang dapat menghasilkan uang. Namun sangat disayangkan, setelah sekian lama ia berjalan menelusuri setiap sudut kota Mekah, tak satu pun ia jumpa dengan orang yang membutuhkan bantuannya. Karena telah lelah berkeliling, akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah, istri si pria tua bertanya, "Wahai suamiku, apakah ada sesuatu yang engkau dapatkan? Persediaan makanan kita sudah habis. Tak ada apapun lagi yang bisa untuk kita makan." Mendengar ucapan istrinya itu, si pria tua bangkit lagi dari duduknya, meski baru sesaat melepas penat. Untuk kedua kalinya ia pergi keluar rumah dengan harapan siapa tahu kali ini ia mendapatkan rezeki. Ia berjalan ke sana kemari sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan baginya untuk mendapatkan rezeki. Namun usahanya masih belum juga membuahkan hasil. Pria tua itu pun kelelahan karena sudah seharian berkeliling di kota Mekah. Lalu ia pun mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Ketika ia sedang beristirahat sambil menyenderkan badannya ke sebuah pohon, tanpa sengaja tangannya menyentuh sebuah peti yang ukurannya tidak terlalu besar. Seketika ia penasaran dengan isi peti itu. Lalu si pria tua langsung membuka peti tersebut, dan alangkah mengejutkannya, ternyata di dalamnya terdapat ada banyak sekali uang dinar. Setelah dihitung jumlahnya lebih kurang 1000 dinar, jumlah yang tidak sedikit. Si pria tua masih kebingungan antara percaya atau tidak. Serasa mimpi baginya menemukan uang sebanyak itu, karena seumur-umur dia belum pernah melihat uang dengan nominal yang sangat fantastis. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan Allah, uang dengan jumlah 1000 dinar itu sempat membuat si pria tua tergoda. Terlintas saat itu dalam pikirannya untuk mengambil beberapa keping dari uang dinar tersebut. Namun segera ia tepis godaan itu dari pikirannya, meskipun ia sangat butuh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia pun berdiri sambil mengangkat peti itu dan segera mengamankan uang tersebut ke rumahnya. Karena ketika itu tak nampak seorang pun di sekitar ia duduk yang bisa ia tanyai mengenai siapa pemilik dari peti yang ia temukan tersebut. Akhirnya si pria tua pulang membawa peti berisi koin dinar itu. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya,
"Wahai suamiku, apakah engkau membawa sesuatu untuk bisa kita makan pada buka puasa nanti?" Si pria tua hanya diam saja sambil berusaha menutupi peti yang ada di tangannya agar tidak diketahui oleh istrinya. Namun karena gelagat yang mencurigakan terlihat dari wajah suaminya, ia pun memandangi suaminya dengan lama dan tak sengaja matanya mengarah ke tangan suaminya lalu bertanya, "Wahai suamiku, apa yang sedang engkau pegang itu?" Si pria tua mengatakan, "Ini bukan urusanmu." Ia memang berniat untuk merahasiakan kepada siapapun tentang peti itu, termasuk dari istri dan anggota keluarga lainnya, karena dia khawatir akan ada keburukan yang terjadi jika ada orang yang mengetahui apa isi peti itu. Namun istrinya tetap berusaha mendesak si pria tua agar memberitahukan perihal peti yang berada di tangannya. Si pria tua pun akhirnya menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan sebuah peti. Lalu ia memperlihatkan isi peti itu kepada istrinya. Istrinya pun kaget karena melihat begitu banyak uang emas di dalamnya. Lalu istrinya pun berkata, "Kalau begitu kita bisa gunakan emas ini untuk beli makanan dan kita bisa berbuka puasa dengan makanan yang enak kali ini. Barangkali ini adalah rezeki untuk keluarga kita. Engkau ditakdirkan menemukan peti berisikan emas itu," kata istrinya mencoba meyakinkan suaminya. Si pria tua berkata kepada istrinya, "Tidak, wahai istriku, demi Allah, kita bisa gunakan harta ini jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin selama 1 tahun mengiklankannya. Jadi kita tidak bisa sembarangan begitu saja untuk menggunakannya." Maksudnya di sini teman-teman, apabila kita menemukan benda berharga yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar mengiklankan benda temuan tersebut selama 1 tahun secara terus-menerus. Jika selama 1 tahun tidak ditemukan pemiliknya atau tidak ada yang mengaku, maka harta temuan kita tersebut barulah boleh kita gunakan. Inilah yang dinamakan dengan luqatah. Istrinya pun kembali merayu suaminya. Dengan berbagai cara ia mencoba untuk meyakinkan suaminya agar mau mengambil isi peti tersebut meski hanya 1 dinar saja untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa mereka. Mendengar istrinya yang begitu ngotot untuk mengambil uang dinar itu, si pria tua pun sampai dibuat emosi oleh istrinya. Bahkan ia sampai mengancam akan meninggalkan istrinya jika seandainya ia mencoba menyentuh peti itu dan mengambil isi di dalamnya walaupun cuma hanya 1 koin dinar saja. Ketika melihat reaksi suaminya yang sudah seperti itu, ia tahu kalau suaminya telah marah kepadanya. Maka ia pun tak berani lagi untuk membantah suaminya. Lalu si pria tua langsung menyimpan peti itu di tempat yang menurutnya paling aman, yakni di dalam tanah. Ia pun menggali lantai rumahnya yang beralaskan tanah, lalu memasukkan peti itu ke dalamnya supaya peti itu aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya tibalah waktu buka puasa, dan karena si pria tua tidak mendapatkan apapun di hari itu, akhirnya ia pun dan anggota keluarganya yang lain hanya berbuka puasa dengan segelas air putih saja. Keesokan paginya, selepas sholat subuh di Masjidil Haram, ketika itu si pria tua memang telah berniat untuk mengiklankan peti temuannya itu. Namun di hari yang sama, tiba-tiba ia melihat ada seorang pria paruh baya dari Khurasan naik ke sebuah batu dekat Masjidil Haram, tempat di mana orang-orang biasa menginformasikan sesuatu. Lalu ia berteriak dengan suara lantang dengan mengatakan, "Wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah, aku telah kehilangan sebuah peti yang berisikan 1000 dinar. Siapa yang menemukannya tolong kembalikan kepadaku, dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda." Si pria tua pun mendengar pengumuman tersebut. Pemilik dari peti 1000 dinar yang ia temukan telah berada di depan matanya. Dalam hatinya terlintas sebuah harapan.
Semoga saja pria Khurasan itu mau memberi beberapa koin emas yang ada dalam peti temuannya sebagai ucapan terima kasih. Sahabat Mutiara Kisah semoga dirahmati oleh Allah, bukan berarti si pria tua tidak ikhlas untuk mengembalikan peti itu. Hanya saja dia sangat berharap diberi imbalan lantaran memang kondisi kehidupannya yang sangat miskin dan memiliki anggota keluarga yang cukup banyak untuk dinafkahi. Lantas si pria tua berkata, "Wahai pria Khurasan, jika ada yang menemukan peti itu, berapa kau akan kasih dia?" "Berapa kira-kira yang akan dia minta?" sahut pria Khurasan. "Minimal kau kasih dia setengahnya saja," si pria tua menyarankan. Kemudian pria Khurasan berkata, "Tidak bisa, paman." Dan si pria tua berkata lagi, "Kalau begitu kasihlah berapa yang kau mau, mungkin 1/10-nya." Lalu si pria Khurasan menjawab, "Tetap tidak bisa, paman. Dia kembalikan karena Allah, lalu aku akan doakan kebaikan untuknya." Si pria tua hanya terdiam mendengarkan jawaban dari si pria Khurasan. Lalu ia pun pulang ke rumahnya tanpa memberitahukan perihal peti itu kepada pria Khurasan, karena masih berharap si pria Khurasan berubah pikiran. Setibanya di rumah, ia bercerita kepada istrinya, "Wahai istriku, aku sudah menemukan siapa pemilik dari peti itu." Dan istrinya berkata, "Alhamdulillah. Lalu bagaimana selanjutnya?" Suaminya berkata, "Aku katakan kepadanya agar dia memberikan imbalan kepada orang yang menemukannya. Namun dia enggan dan hanya mau mendoakannya saja." Istrinya pun terlihat sedih mendengar hal ini, dan dia berkata, "Wahai suamiku, coba kau kembali ke dia dan mengatakan apapun yang bisa meluluhkan hatinya. Siapa tahu ia berubah pikiran." Keesokan harinya si pria tua pun kembali menemui pria Khurasan dan mencoba menanyakan hal yang sama seperti di hari sebelumnya. Namun si pria Khurasan tetap dengan pendiriannya, tak mau membagi sepeser pun dari isi peti itu. Di hari ketiga, terlihat lagi pria Khurasan naik ke atas batu dekat Masjidil Haram dan menyerukan hal yang sama. Lalu si pria tua menyahut, "Wahai pria Khurasan, aku kan sudah bilang kepada engkau kemarin, berilah beberapa dinar saja dari isi petimu itu sebagai imbalannya. Siapa tahu orangnya mau mengembalikan petimu yang hilang itu." Pria Khurasan ini tetap mengatakan, "Saya tidak bisa memberikan seperti yang paman sarankan." Si pria tua berkata lagi, "Kalau begitu berikan 1 dinar saja sebagai imbalannya, yang setengahnya bisa dibelikan makanan untuk orang-orang di sekitar Masjidil Haram, dan setengahnya lagi bisa ia pakai untuk beli makanan buat keluarganya." Si pria Khurasan pun sempat lama berfikir dan terdiam. Lalu ia mengatakan, "Tidak, paman, tetap tidak bisa." Jadi teman-teman, memang luar biasa sekali pria Khurasan ini. Ia tetap teguh dengan kata-katanya, tidak mau membagi hartanya itu sepeser pun, dan dia hanya mau mendoakan orang yang mau mengembalikan petinya sebagai imbalan. Dan si pria Khurasan menginginkan peti itu tetap utuh bersama dengan isinya tanpa berkurang nilainya sedikit pun. Dalam perasaan sedih, si pria tua ini kembali ke rumahnya dan bercerita lagi kepada istrinya bahwa pria Khurasan itu betul-betul tak mau memberikan imbalan meski hanya 1 dinar saja. Istrinya pun ikut sedih mendengarkan. Ia berkata, "Wahai suamiku, lalu bagaimana selanjutnya? Apa rencanamu lagi?" Suaminya menjawab, "Aku sudah berniat untuk mengembalikannya. Kita kembalikan saja peti itu dalam keadaan utuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar untuk masalah kita." Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah, Imam At-Tabari yang menceritakan kisah ini mengatakan bahwa ia sangat tahu betul kronologis kisah ini karena ia juga hadir di dalamnya. Lalu di hari keempat, karena sudah berniat untuk mengembalikan peti itu, ia pun mendatangi pria Khurasan, dan si pria tua berkata, "Wahai pria Khurasan, kau mau petimu kembali? Saya tahu di mana petimu itu berada. Ikutlah denganku." Lantas si pria Khurasan berkata,
"Baik paman, aku bersedia ikut denganmu." Pada saat tiba di tempat tujuan, terlihat sebuah rumah yang sangat kecil dan seperti mau tumbang karena pondasi rumah yang sudah termakan usia. Atap rumahnya pun sudah banyak yang rusak. Jikalau hujan, maka airnya pun bisa merembes masuk ke dalam rumah. Lalu si pria tua mempersilahkan pria Khurasan masuk ke dalam rumah. Imam At-Tabari yang ketika itu bersama mereka juga diizinkan untuk masuk. Begitu terkejutnya mereka ketika memasuki rumah si pria tua. Terlihat rumah itu kosong, tak ada sama sekali barang-barang di dalamnya. Bahkan kursi atau karpet pun tak terlihat ada di dalam. Di dalam rumah itu hanya ada pembatas yang memisah antara ruang tamu dan sebuah kamar. Di balik kamar itu terlihat ada beberapa wanita yang tengah mengintip-ngintip seolah-olah ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Imam At-Tabari dan pria Khurasan melihat ke arah wanita yang mengintip-ngintip itu. Betul-betul terlihat bahwasanya mereka adalah orang yang sangat miskin, tampak dari pakaian yang mereka kenakan. Lalu si pria tua berkata, "Mereka itu adalah istri, ibu, mertua, dan anak-anakku. Hanya aku saja laki-laki di rumah ini, dan sekaligus menjadi tulang punggung untuk keluargaku. Tahukah kalian, baju yang kupakai ini adalah satu-satunya baju terbaik yang kami miliki. Jika tiba waktu sholat, aku akan sholat terlebih dahulu memakai baju ini, sembari yang lain menunggu giliran. Setelah selesai sholat, kemudian kulepas bajuku ini, kuberikan kepada istriku untuk ia kenakan ketika sholat, dan aku pun bersembunyi di salah satu sudut rumah ini. Setelah istriku selesai sholat, baju ini dipergilirkan lagi kepada anggota keluargaku yang lain." Begitu kata si pria tua menerangkan keadaan keluarganya. Lalu si pria tua pergi menuju salah satu sudut rumahnya, tempat di mana ia menyimpan peti yang ia temukan. Segera ia menggali lantai rumahnya yang beralaskan tanah itu. Ketika peti terlihat, tampak raut wajah senang dari pria Khurasan, karena petinya yang sudah beberapa hari hilang telah ditemukan. Si pria tua lalu mengangkat peti itu dan langsung menyerahkannya kepada pria Khurasan, sambil berkata, "Akulah penemu peti ini. Semenjak aku mendengarkan pengumuman darimu hingga saat ini, aku sengaja mendiamkannya darimu, karena aku ingin tahu apakah ada niatmu untuk memberikan imbalan bagi yang menemukan peti ini. Tidak ada yang mendorongku melakukan ini semua selain dari keadaan keluargaku. Makanya aku mencoba untuk memberikan saran kepadamu agar engkau mau memberi sedikit imbalan." Di luar dugaan si pria tua, setelah mencoba dengan panjang lebar menjelaskan tentang keadaan keluarganya, berharap belas kasihan dari pria Khurasan, malahan pria Khurasan ini berkata, "Aku tidak akan memberikan apapun kepadamu kecuali doa." Kemudian si pria Khurasan membuka petinya dan menghitung kembali isinya untuk memastikan tidak ada kurang sedikit pun, dan ternyata jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Seketika itu juga petinya diangkat dan si pria Khurasan tanpa basa-basi langsung keluar meninggalkan rumah itu bersama petinya. Imam At-Tabari mengatakan, seisi rumah yang menyaksikan sikap si pria Khurasan itu pun kaget dan tertegun. Mereka hanya bisa pasrah. Mungkin terbesit di hati mereka, kok ada ya orang yang setega itu? Sudah kembali uang 1000 dinarnya, tapi tak sepeser pun ia mau berikan sebagai imbalan. Lalu kata Imam At-Tabari, "Aku sebenarnya ingin membantu keluarga ini. Namun pada saat peristiwa itu terjadi, aku masih sangat muda dan belum memiliki apa-apa." Si pria tua tak lagi kuasa membendung rasa sedihnya hingga matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa sudah menjaga uang itu dengan sangat baik dan benar-benar jujur dan tidak mengambil sepeser pun dari isi peti itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sikap dingin yang ia dapatkan dari si pria Khurasan itu. Mereka pun saling tatap-tatapan seolah-olah satu sama lainnya berusaha untuk saling menguatkan agar tetap bersabar dan tidak larut dalam kesedihan,
dan berusaha mengikhlaskan apa yang baru saja mereka alami. Barangkali ada rencana Allah yang lebih baik untuk mereka. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan Allah. Tiba-tiba saja tak lama berselang waktu, terdengar suara orang mengetuk pintu. Lalu si pria tua membukakan pintu. Rupanya pria Khurasan itu kembali lagi dengan petinya yang berisi 1000 dinar. Kemudian pria Khurasan berkata, "Wahai paman, bolehkah saya masuk?" "Silahkan," sahut si pria tua. "Begini paman, aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Mohon beri aku waktu sebentar. Ayahku telah meninggalkan warisan berupa 3 peti emas, salah satunya yang sempat engkau temukan sebelumnya. Masing-masing peti berisikan koin 1000 dinar. Sebelum meninggal, beliau berwasiat, 1 peti agar dibagikan sebagai zakat, 1 peti lagi untukku menunaikan ibadah haji, dan 1 peti lainnya agar aku berikan kepada 1 orang yang sangat miskin dan membutuhkan supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Karena itulah mengapa aku tidak mau mengambil koin emas di dalam peti ini sebagai imbalan. Aku tidak mau memberimu meski hanya 1 dinar, karena ini adalah amanah dari orang tuaku. Maka setelah aku melihat rumahmu dan keluargamu, ditambah lagi ku buat sedikit drama dengan pergi membawa peti ini tanpa berucap sepatah kata pun. Aku pergi dari rumahmu ini dengan cara yang kurang sopan, dan engkau tidak marah sedikit pun, dan juga tidak menghujatku. Maka semakin mantap hatiku untuk menyalurkan peti ini kepadamu. Maka kaulah paman orang yang paling tepat untuk menerima peti berisi 1000 dinar ini, sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh ayahku. Tolong diterima peti ini ya paman." Lalu pria Khurasan ini meletakkan peti itu di hadapan si pria tua dan buru-buru pergi meninggalkan rumah si pria tua, sehingga pria tua tidak sempat untuk mengucapkan terima kasih kepada pria Khurasan. Dengan penuh rasa bahagia dan haru, si pria tua menatapi peti berisikan 1000 dinar itu. Dia tidak menyangka bisa memiliki peti itu beserta isinya. Sebagai rasa syukurnya, dia kumpulkan semua anggota keluarganya, bahkan termasuk Imam At-Tabari pun dipanggil. Lalu si pria tua membuka peti itu dan membagi rata koin dinar tersebut, sehingga masing-masing mereka mendapatkan 100 dinar, termasuk Imam At-Tabari. Setelah selesai membagikannya, si pria tua sambil tersenyum berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, bukankah ini lebih baik setelah kita menahan diri dan bersabar sedikit? Allah jadikan semua ini milik kita dengan cara yang sangat indah dan tak terfikir oleh kita sebelumnya. Daripada kemarin, jika kau lepas kendali lalu engkau ambil 1 dinar saja, akan menjadi haram dan penyesalan bagi kita." Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisah tentang pria tua miskin dan peti berisikan 1000 dinar. Semoga kisah ini memotivasi kita menjadi orang yang lebih amanah dan jujur. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang salah itu datang dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini menjadi salah satu channel yang menyajikan kisah-kisah penuh hikmah dan inspiratif. Jika teman-teman suka video ini, mohon di-share ke teman-teman lainnya agar dapat menjadi ladang amal bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.